Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Faya ayuhan nas, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad faza man ittaqa. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, sehat, kesempatan dan nikmat dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat-nikmat tersebut bisa terus kita syukuri dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan agama pada para sahabat hingga sampai pada kita, dan semoga kita semua terus istiqamah meneladani beliau hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Allah berulang kali di dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu asar. Ayatnya wal asri. Allah bersumpah dengan waktu duha. Wadduha. Allah bersumpah dengan waktu malam. Wal laili. Allah bersumpah dengan waktu siang. Wan nahari. Dan seterusnya. Allah menguasai seluruh waktu. Allah tidak terikat dengan waktu. Allah terlepas dari ruang dan waktu. Allah ada sebelum ada itu ada. Allah tetap ada meskipun ada telah tiada. Allah azali, Allah abadi, Allah sarmadi. Terlepas, Allah tidak terikat dengan waktu. Al-Imam Ali Ad-Daqqaq, guru dari Al-Imam Qushairi, di mana dalam kitab Risalah Qushairiyah ditanya, apa itu waktu? Kata Imam Ali Ad-Daqqaq, waktu itu adalah sesuatu di mana engkau berada di dalamnya. Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya mengatakan, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun yumdika. Tidak ada satu napas pun yang berhembus, melainkan padanya ada takdir, ada ketentuan Allah yang berlaku untuknya. Ketika Allah bersumpah dengan waktu asar, berarti ada sisi urgen yang Allah pentingkan, yang Allah tekankan pada itu. Allah bersumpah dengan waktu malam, ada sisi yang penting dan boleh jadi orang lalai akan hal itu. Allah menyebut dirinya Rabbul Falaq. Dialah pengendali, dialah pengatur, dialah Allah yang menciptakan Al-Falaq, waktu
yang memecah. Mengapa disebut memecah? Subuh. Di terjemahnya, kita lihat misalnya di terjemahan Al-Quran atau Mushaf Kementerian Agama diartikan falak itu waktu subuh. Subuh itu adalah waktu yang memecah malam berganti menjadi siang. Allah yang mengaturnya. Dalam pada itu ada ibarah juga mengatakan al-insan ibn waqtih. Manusia itu anak dari waktunya. Kalau manusia adalah anak dari waktu, berarti manusia menjadi akibat dari sebuah waktu. Karena di waktu tersebut ada kejadian, ada hal yang penting yang terjadi, yang itu merupakan ketentuan Allah yang berlaku atas kita. Ketika Anda kaya, berarti Anda sedang berada di waktu kaya. Dalam pada itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahwa tidak hanya waktu berlalu begitu saja Allah bersumpah, tapi apa kemudian yang kita lakukan? Disitulah dituntut sekurangnya 4 hal bagi kita untuk bisa melewati masa waktu. Yang kalau kata Ibn Athaillah tadi, illa walahu qadarun yumdika. Melainkan terdapat padanya ketentuan Allah yang berlaku atasmu. Apa 4 hal itu? Yang pertama ilmu. Orang kalau tidak tahu ilmunya, dia sedang berada di apa, sedang berada di mana, sedang dalam kondisi apa, dan harus bagaimana, tidak akan menyelamatkannya. Bahasanya kayak ikan asin, tua kejemur. Modal punya umur doang banyak, tapi tidak bertambah pengetahuan, tidak bertambah ilmunya. Ini menjadi catatan yang sangat penting bagi kita, masyarakat muslimin. Menjadi tua adalah pasti. Tapi menjadi lebih baik itu pilihan yang perlu kita perhatikan. Apa saja langkah? Langkah yang pertama ilmunya. Sebagai contoh, kalau ada orang masak kacang hijau, dia pengen bikin bubur kacang hijau. Dia nggak tahu ilmunya. Air belum mendidih, diceburin kacang hijaunya. Dia masak dari habis maghrib sampai subuh. Itu kacang hijau nggak bakal jadi bubur. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Magel kacang hijaunya. Keras. Apa juga kudu ada ilmunya. Orang dikasih nikmat banyak, dikasih sehat, dikasih kaya. Itu waktunya. Maka dia harus tahu apa yang harus dia lakukan. Yang harus dia lakukan adalah bersyukur. Itu ilmunya. Musibah mendera. Sabar. Itu ilmunya. Yang kedua, aksi. Ketika yang pertama adalah ilmunya. Yang kedua adalah aksi. Orang pengen makan bubur kacang hijau. Air kagak ditaruh di panci. Kompor kagak dinyalain. Gasnya kagak dibeli. Sampai seminggu itu kacang hijau kagak bakal jadi bubur.
Karena nggak ada aksinya. Pengen mendekat pada Allah. Usia makin bertambah. Tapi tidak dimulai. Pertaubatan tidak dimulai. Wudhu tidak diambil. Istighfar tidak dilakukan. Berganti circle. Dari yang circle pendosa berubah menjadi circle kumpulan orang-orang yang mendekat pada Allah. Tidak akan tercapai. Ada lagi yang ketiga. Dalam kita mengisi waktu itu melibatkan emosi. Rasulullah SAW sabdakan at-taubatun nadam. Taubat itu penyesalan. Seisi masjid ini barangkali dari baru datang sudah mengucap istighfar. Astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun ya Allah. Engkau yang maha agung, aku mohon ampun ya Allah. Tapi pertanyaannya, apakah ucapan itu melibatkan emosi di dalam hati? Sehingga ada penyesalan atas dosa-dosa yang kita lakukan atau tidak. Maka level istighfar, level taubat pun bermacam-macam. Al-Quran menyebut innahu tawwab. Dia itu orangnya sering bertaubat. Tapi Al-Quran juga menyebut innahu munib. Dia itu orang yang berinabah. Sedangkan Nabi Daud disebut innahu awwab. Dia hambaku yang aubah. Yang bagaimana yang aubah itu? Yang dia istighfarkan. Bukan yang model kita. Kalau kita beristighfar dari dosa. Yang namanya dosa itu. Meninggalkan yang wajib. Mengerjakan yang dilarang. Itu dosa. Maka kita beristighfar karena ada yang dilarang kita kerjakan. Atau yang harus dikerjakan kita tinggalkan. Tapi kalau awab. Dia sudah tidak lagi mengistighfarkan dosanya. Tapi dia mengistighfarkan istighfarnya. Istighfar yang dibacanya penuh dengan emosi. Tak ada penyesalan. Hanya ucapan lisan belaka. Tanpa penyesalan. Tanpa ada rasa akan mencabut diri dari dosa. Dan berikrar untuk tidak mengulanginya. Ini bedanya. Istighfar orang yang awam adalah mengistighfarkan amalan yang dikerjakan tanpa hati. Maka ini pentingnya. Yang pertama ilmu, kedua aksi atau amal, yang ketiga emosi, yang keempat konsekuensi. Harus siap dengan resikonya. Kalau kita tahu resikonya, kita tahu kelemahan kita tahu kebodohan kita tahu konsekuensi akan diterima atau ditolak. Qabul atau mardud. Mendapat pahala atau siksa. Maka posisikan diri kita sebagaimana orang tua kita. Pendiri agama Islam. Ibrahim ketika ia bermunajat bersama anaknya.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, segini kemampuan kami. Terima ya Rabb. Terima. Pasti terdapat kekurangan. La haula wa la quwata illa bika ya Allah. Tidak ada kemampuan kami. Tidak ada kekuatan kami. Melainkan hanya darimu ya Allah. Ini kalimat ini pemahaman terhadap konsekuensi. Menjadikan makhluk memposisikan dirinya sebagai makhluk. Bukan sebagai khalik. Ini yang disebut istiqamah fi sidq bihaqqil ubudiyah wal qiyam bihuquqir rububiyah. Kiranya khutbah ini bisa menjadi renungan, dapat untuk kita memperbaiki diri kita. Boleh jadi ketika kita berdosa, kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu dosa. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita tidak mau mengambil aksi untuk beristighfar dan bertaubat pada Allah. Kita abai akan konsekuensi yang akan kita terima. Bahwa dosa bukan seberapa besar dan kecilnya. Tetapi kepada siapa kau berdosa. Dosa yang kecil akan menjadi besar ketika kau abaikan, kau remehkan dosa yang kecil. Karena sejatinya kau berbuat dosa kepada Rabb yang Maha Agung, pemilik alam semesta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan. Innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruh. Fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد فاز من اتقى وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله وعلى جميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu abduka wa rasuluk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.